Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Sementara itu, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kerawanan pangan adalah kondisi suatu negara, bangsa, daerah, masyarakat, atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Atau, secara sederhana, kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Menurut FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. 1. Ketersediaan, availability, cukupnya pasokan pangan dari produksi domestik, cadangan, atau impor. 2. Akses, accessibility, kemampuan individu dan rumah tangga untuk memperoleh pangan, secara fisik dan ekonomi. 3. Pemanfaatan, utilization, cara konsumsi dan pengolahan pangan, termasuk sanitasi, air bersih, dan nutrisi. 4. Stabilitas, stability, keberlanjutan dari 3 pilar di atas dalam jangka panjang, termasuk pada masa krisis, cuaca ekstrim, konflik, krisis ekonomi, dan lain sejenisnya. Sementara itu, secara praktis dan mikro, ketahanan pangan adalah kondisi di mana kebutuhan pangan telah terpenuhi bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari 1. Tersedia pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. 2. Tersedia akses fisik dan ekonomi terhadap pangan oleh seluruh masyarakat. 3. Pemanfaatan pangan secara layak dan berkelanjutan untuk hidup sehat dan aktif. Dengan demikian, sebuah desa dapat dikatakan sebagai tahan pangan jika warganya mampu makan 3 kali sehari dengan gizi seimbang, hasil panen mencukupi, harga pangan terjangkau, dan ada cadangan saat musim paceklik atau bencana. Sebaliknya, kerawanan pangan terjadi saat masyarakat kesulitan mendapatkan makanan yang cukup, baik karena kemiskinan, bencana, konflik, atau gangguan distribusi. Tentu saja, kedaulatan dan ketahanan pangan suatu bangsa, negara, masyarakat, atau daerah sangat bergantung pada ketahanan pangan di tingkat mikronya, rumah tangga. Makin kuat ketahanan pangan tingkat rumah tangganya, maka makin kuat pula tingkat kedaulatan dan ketahanan bangsa dan negaranya. Untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat mikro, kita perlu terus mengupayakan pemberdayaan terkait pangan di setiap rumah tangganya. Kemandirian pengadaan bahan pangan ditingkatkan. Adapun cara yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut. 1. Pemanfaatan pekarangan dan lahan-lahan tidur untuk memelihara ayam dan atau menanam tanaman pangan yang biaya pemeliharaannya murah, mudah, dan panennya signifikan seperti halnya sayuran, pisang, pepaya, ketela pohon, ubi jalar, dan lain sejenisnya. 2. Penyediaan bibit-bibit ayam dan tanaman pangan secara gratis atau murah. 3. Pelatihan pemeliharaan ayam dan pembuatan dan pengolahan bahan pangan menjadi produk yang lebih berkualitas. 4. Bimbingan pemasaran produk-produk pangan. Ayo teman-teman, subscribe channel ini ya. Terima kasih.